Halo teman-teman, apa kabar? Saya harap kalian semua sehat-sehat ya. Jaga kesehatan kita, istirahat yang cukup, kita berolahraga, ya makan makanan bergizi. Jangan lupa kalau berpergian memakai masker ya. Jaga jarak ya, supaya kita menjaga diri kita dan juga menjaga orang lain supaya tetap sehat. Teman-teman, pembelajaran kita pada kesempatan ini kita masih meneruskan tema pembelajaran kita yang kali lalu ya. Sekarang kita masuk ke bab 2 ya. Itu mengenai sifat-sifat gereja. Nah, sifat-sifat gereja ini ada berapa teman-teman? Masih ingat? Waktu pelajaran kita SMP dulu ya. Jadi sifat gereja itu ada 4 ya. Yang pertama itu gereja yang satu, gereja yang kudus, gereja yang katolik, dan gereja yang apostolik. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema dulu ya, yaitu tentang gereja yang satu ya. Nanti diharapkan dalam pembelajaran ini kita akan semakin memahami sifat kesatuan gereja, sehingga nanti kita sebagai anggota gereja dapat berusaha menjaga keutuhan gereja ya di tengah-tengah masyarakat. Oke, let's go. We go for the first point. Kita akan mengulas satu persatu ya. Semoga ulasan ini dapat membantu kalian untuk memahami gereja yang satu. Teman-teman terkasih, ini gambar Santo Petrus ya. Santo Petrus ini memegang peran pokok ya dalam mendirikan gereja ya, dalam sejarah gereja ya. Maka di gambar ini Santo Petrus ya membawa kunci. Nah, ini yang nanti akan kita lihat. Kenapa sih sampai membawa kunci seperti ini? Oke teman-teman, gereja seperti kita kemarin sudah bahas ya, merupakan suatu komunion atau persekutuan umat Allah ya. Yang kali ini kita akan membahas sifat yang pertama, yaitu gereja yang satu ya. Gereja yang satu ini pertama-tama ya, karena memang disatukan oleh iman ya. Iman inilah yang menyatukan kita sebagai anggota gereja. Iman akan Yesus Kristus tentunya ya. Dan Yesus Kristus ini mewahyukan diri ya dalam kitab suci. Maka kitab suci inilah menjadi sumber iman kita ya, sebagai pewahyuan Allah dalam diri Yesus Kristus sendiri ya. Jadi dalam kitab suci itu dikatakan bahwa dalam surat Rasul Petrus yang pertama ya, dikatakan ya bahwa orang beriman kepada Kristus hendaknya berhimpun menjadi umat Allah ya. Kita baca kutipannya teman-teman ya. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Itulah yang kita pelajari, itulah yang kita ambil sebagai apa? Sebagai orang-orang yang beriman kepada Kristus hendaknya berhimpun menjadi umat Allah. Di samping itu ya, karena jemaat atau kita yang telah berhimpun dalam Kristus hendaknya menjadi satu tubuh
Ini seperti dikatakan oleh Santo Paulus ya dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus, bab 12 ayat 12 ya. Karena sama seperti tubuh satu dan anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Jadi jelas ya teman-teman. Jadi karena iman kita inilah iman kita akan Kristus inilah yang menyatukan kita, yang menjadikan kita himpunan umat Allah seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan kita minggu yang lalu. Teman-teman yang terkasih, ya, di samping iman juga kita disatukan oleh pembaptisan, ya. Kita semua dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Inilah yang menyatukan kita, ya. Ketika kita sudah dibaptis, kita sekali lagi masuk ke dalam perhimpunan atau himpunan umat Allah, ya, yang satu sama lain, ya, saling berhubungan, saling keterkaitan, ya, karena kita sudah disatukan, ya. Kita lihat dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, ya, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Teman-teman terkasih, jelas ini dalam pembaptisan ini, ya, dalam formulanya, ya. Kalau kita masih ingat rumusan pembaptisan, ya, ketika imam membaptis atau diakon misalnya, dia akan mengatakan, aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, forma inilah, ya, yang dipakai untuk pembaptisan, ya, entah di dalam gereja Katolik atau di gereja-gereja denominasi lain, ya. Ada himpunan yang namanya PGI, ya, Persatuan Gereja Indonesia, yang terdiri dari denominasi Kristiani yang menggunakan forma pembaptisan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, ini menjadi forma juga yang nanti diterima, ya, dalam gereja Katolik. Maka yang menyatukan kita, ya, gereja yang satu termasuk pembaptisan ini, ya, teman-teman, ya. Terus yang berikutnya adalah perayaan Ekaristi, ya, kita disatukan dalam suatu perayaan Ekaristi. Kita ingat bahwa misalnya, ya, kita ambil bagian, ya, dalam misa di Surabaya atau di Larangtuka, di Palu, di Makassar, di Balikpapan, Pontianak, Papua, Ambon, Bengkulu, Jambi, Samosir, Kupang, Toho, Alexandria, San Francisco, Meksiko, Ethiopia, atau dimanapun, ya, misanya sama, ya, perayaan Ekaristinya sama, bacaannya sama, tata perayaannya sama, doa-doanya sama. Yang lain adalah bahasa yang dipergunakan dapat berbeda, ya, yang dirayakan oleh orang-orang yang percaya, yang sama-sama beriman Katolik, dan dipersembahkan oleh imam, yang dipersatukan oleh uskupnya, yang dipersatukan dengan Bapak Suci Paus penerus tahta Santo Petrus, ya. Jelas teman-teman, ya. Jadi kita juga disatukan dalam perayaan Ekaristi ini, ya. Jadi walaupun kita misa dimanapun kita berada, ya, kita disatukan, ya. Teman-teman terkasih, ya, di samping perayaan Ekaristi, yang terakhir kita disatukan oleh pemimpin yang sama, ya. Nah, ini secara historis memang kita bertolak dari penetapan Petrus sebagai penerima kunci kerajaan surga, ya. Nanti ini diteruskan oleh paus-paus, ya, penerusnya, karena dipercaya memang dalam tradisi Katolik, ya, Petrus itu sebagai paus pertama, ya, dan paus-paus penerusnya yang disebut dengan Successio Apostolica ini, ya. Jadi dalam Injil Matius dikatakan, ya, bab 16 ayat 16 sampai 19 dikatakan, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Maka kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga,
Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ya. Ini adalah wasiat Kristus untuk Santo Petrus, ya, yang menerima kunci kerajaan surga ini dan menjadi batu pondasi bagi kita untuk membangun gerejanya. Teman-teman terkasih, ya, sebetulnya ciri gereja yang satu, ya, menuntut suatu komunio namanya, ya. Komunio itu persatuan dengan gereja Roma, dan atau sekurang-kurangnya, ya, tidak terpisah daripadanya, ya, atau dalam istilah Latinnya excommunicatio. Nah, jadi ini yang menjadi ciri khas gereja yang satu, ya. Suatu komunio ini diperlukan, ya. Maka sekali lagi, ya, karena memang kita tidak bisa memungkiri bahwa dalam kehidupan gereja kita, ya, banyak sekali, ya, dalam sejarah gereja pun terjadi, ya, perpecahan-perpecahan dalam gereja, ya, misalnya gereja barat dan gereja timur, kemudian ada yang Calvinisme, ada Protestantisme, kemudian ada Anglikan, ya, dan lain sebagainya. Ya, kita dituntut untuk saling mengampuni dan saling menghormati. Supaya apa? Supaya yang ditekankan adalah persamaan, bukan perbedaan. Nah, itu yang akan kita tonjolkan. Supaya apa? Supaya perbedaan-perbedaan itu tidak memisahkan kita, tapi kemudian menyatukan kita, ya. Atau dalam terminologi bangsa Indonesia, ya, Bhinneka Tunggal Ika, walaupun beda-beda tetapi tetap satu. Teman-teman terkasih, Santo Petrus, ya, sekali lagi menjadi awal dari yang menjadi batu penjuru yang mengawali gereja, ya. Maka gereja itu ilahi sekaligus insani. Maksudnya apa? Maksudnya adalah berasal dari Yesus dan berkembang dalam sejarah, ya. Jadi Yesus ada dan berkembang dalam sejarah, ya. Kemudian gereja itu bersifat dinamis, ya. Artinya apa? Gereja itu tidak sekali jadi, tapi statis, terus berkembang, ya. Jadi bukan robot, ya. Manusia, gereja itu dinamis, selalu berkembang, ya. Kemudian oleh karena itu kesatuan gereja harus selalu diperjuangkan tentunya. Karena apa? Karena memang dalam perkembangan itu, ya, kerap kali terjadi, ya, perkembangan pemahaman, ya. Maka kesatuan itu memang harus kita betul-betul perjuangkan. Teman-teman terkasih, ya, sekali lagi secara historis, ya, bahwa penetapan Petrus sebagai penerima kunci kerajaan surga, ya, seperti dikatakan tadi di Injil Matius tadi, ya, yang dikatakan oleh Yesus sendiri, ya. Ini menjadikan Petrus menyatakan pengakuannya tadi, kan, bahwa engkau adalah Mesias, Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Maka Yesus pun menyatakan dan mendirikan jemaatnya di atas batu karang yang Allah mau tidak akan menguasainya. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga, ya. Jadi itu jelas wasiat Yesus untuk Petrus, ya, yang menjadi batu fondasi kita untuk meneruskan, ya. Maka para paus, ya, sekaligus menjadi pengganti Petrus, ya, yang kita yakini, ya, dalam ajaran Kristen, dalam ajaran iman Katolik, ya, Petrus sebagai paus pertama, ya, yang memimpin gereja bersama uskup seluruh dunia, ya, secara kolegial namanya, atau kebersamaan, atau disebut sebagai successio apostolica, ya, penerus, ya, dari Petrus itu, ya. Dan teman-teman, ya, Konsili Vatikan kedua menegaskan corak kolegialitas, ya, penggembalaan ini, ya, yang harus berbagi, ya, pelaksanaan tugas-tugas gereja, ya, dalam memimpin atau melayani, mengajar dan menguduskan. Inilah tugas-tugas hierarki sebetulnya juga, ya, memimpin atau melayani, mengajar dan menguduskan. Maka dalam pelayanan sakramen, ya, dalam kuasa mengajar, ya, magisterium, ya, maka para hierarki, ya, atau di sini paus dan para uskup, ya, memegang peran penting ini, ya, melaksanakan tugas-tugas gereja yang memimpin atau melayani, mengajar dan menguduskan. Supaya apa? Supaya memang kita berjalan dengan satu arah, ya, tidak melakukan penafsiran sendiri-sendiri atas
ajaran iman. Teman-teman terkasih, Kristus akan tetap mempersatukan gereja, ya, tetapi dari pihak lain disadari pula bahwa perwujudan konkret harus diperjuangkan dan dikembangkan serta disempurnakan terus-menerus, ya. Oleh karena itu, kesatuan iman yang mendorong semua orang Kristen supaya mencari persekutuan, ya, dengan semua saudara seiman. Ya, ini yang menjadi penting. Karena apa? Karena kita akan menuju kesatuan, ya. Maka mencari persekutuan itu sangatlah penting, ya. Jadi kesatuan tidak sama dengan keseragaman, ya. Kesatuan gereja dimengerti sebagai, ya, seperti saya katakan tadi, Bhinneka Tunggal Ika, baik dalam gereja Katolik sendiri maupun dalam persekutuan ekumenis, ya. Ekumenis itu yang menyangkut gereja-gereja lain, ya, selain gereja Katolik, ya. Kesatuan gereja bukan semacam kekompakan organisasi atau kerukunan sosial, ya, bukan soal struktur organisasi yang lebih bersifat lahiriah, tetapi apa? Injil Yesus Kristus yang diwartakan, dirayakan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ini yang menjadi penting, ya. Jadi bukan sekedar konsep, bukan sekedar susunan organisasi, tetapi lebih kepada Injil Yesus Kristus yang harus kita wartakan, yang harus kita rayakan, yang paling penting ada dilaksanakan juga dalam hidup sehari-hari, ya. Teman-teman terkasih, umat Katolik merupakan suatu persekutuan dalam Roh Kudus, ya. Umat terjalin satu sama lain, ya, dengan ikatan iman dan sarana-sarana rahmat yang sama, ya. Persekutuan umat turut mengusahakan persaudaraan, perdamaian, dan kasih serta pengembangan kehidupan manusia yang lebih baik, yang lebih layak, ya. Dengan demikian umat turut menyumbangkan terwujudnya kerajaan Allah, ya. Ini yang merupakan kesatuan juga, ya, yang dipersatukan oleh Roh Kudus dengan semangat yang sama. Teman-teman terkasih, anak-anakku, semangat dan Roh Kristus adalah semangat dan roh cinta kasih yang harus menjadi pendorong, ya, seluruh jajaran umat untuk mengabdi kepada persatuan, kesatuan, dan solidaritas bangsa, ya, untuk membina toleransi tentunya dan juga kerukunan, ya, apalagi di tempat kita, ya, yang berbhinneka tunggal ika ini, ya, untuk mengikhtiarkan kepentingan umum dan turut mengembangkan segala sektor, ya. Semuanya itu dilakukan sambil menghormati otonomi dunia dalam terang cahaya Injil. Ya, ini sangat teoritis sekali. Tetapi memang Roh Kudus atau Roh Kristus inilah yang akan memampukan kita, yang mendorong kita, ya, untuk mengusahakan persatuan dan kesatuan serta solidaritas. Ini akan menjadi wujud nyata juga dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi di keberagaman di Indonesia, ya, yang menuntut toleransi dan kerukunan, ya. Anak-anakku terkasih, gereja itu ilahi sekaligus insani, seperti saya katakan tadi, ya, berasal dari Yesus dan berkembang dalam sejarah. Gereja itu bersifat dinamis, maksudnya apa? Tidak sekali jadi, tetapi statis, ya, terus berkembang, ya, sesuai dengan zaman, ya. Oleh karena itu, kesatuan gereja harus diperjuangkan, ya. Teman-teman, kita menyadari bahwa kenyataan dalam gereja seringkali terjadi perpecahan, ya, seperti saya katakan tadi, atau keretakan-keretakan, ya, karena berbeda pemahaman tentunya, ya. Dalam sejarah gereja, ya, pada abad 16, ya, terjadi di Jerman, ya, terjadi perpecahan di sana, ya, yang diawali oleh Martin Luther, dan sebelumnya sudah juga ada antara gereja barat dan gereja timur, ya. Ini, ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa itu terjadi, ya kan? Tapi perpecahan dan keretakan yang terjadi dalam gereja tentunya disebabkan karena jelas perbuatan manusia, karena mungkin egoisme manusia, ya, terlalu mementingkan egonya masing-masing, sehingga ini menjadi sesuatu yang tidak bisa didialogkan, sehingga terjadilah keretakan-keretakan. Jadi dalam Katekismus Gereja Katolik atau KGK, yang menjelaskan bahwa gereja yang satu itu karena 3 alasan sebetulnya, teman-teman, ya. Yang pertama, karena gereja itu satu, ya, menurut asalnya, yaitu Tritunggal Maha Kudus, kesatuan Allah Tritunggal dalam
pribadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang kedua, gereja itu satu menurut pendirinya, yaitu Yesus Kristus sendiri, ya, yang telah mendamaikan semua orang dengan Allah melalui darahnya disalib. Ya. Yang ketiga, gereja itu satu menurut jiwanya, yakni Roh Kudus, ya, yang tinggal di hati umat beriman, yang menciptakan persekutuan umat beriman, dan yang memenuhi serta membimbing seluruh gereja. Itu kita bisa baca nanti di Katekismus Gereja Katolik, ya, artikel 813, ya. Itu kenapa gereja disebut satu. Teman-teman terkasih, ya, gereja yang satu memiliki kemajemukan yang luar biasa, jelas ya. Jadi umat beriman menjadi saksi iman dalam panggilan hidup yang berbeda-beda dan beraneka ragam berkat, ya, talenta kita yang kita punyai, ya. Tetapi harus saling bekerja sama untuk meneruskan misi Tuhan kita, ya. Teman-teman terkasih, keanekaragaman budaya dan tradisi memperkaya gereja kita, ya, dalam ungkapan iman yang satu, ya. Maka nanti ada yang peribadatan atau misa kudus yang menggunakan inkulturasi, ya. Jadi mengangkat budaya-budaya daerah, ya, untuk memperkaya iman, ya. Tetapi jelas yang harus diungkapkan satu iman, ya. Pada intinya cinta kasih haruslah merasuki gereja, ya, merasuki kita semua tentunya, ya. Sebab melalui cinta kasihnya para anggotanya saling dipersatukan dalam kebersamaan dan saling bekerja sama dalam persatuan dan yang harmonis, ya. Jadi inilah yang menjadi penggerak kita, cinta kasih, ya, harus merasuki jiwa kita, ya, supaya kita saling dipersatukan dalam kebersamaan, ya, saling bekerja sama dalam persatuan menuju kehidupan yang harmonis. Teman-teman, kita di akhir pembelajaran ini kita akan merefleksikan sifat gereja yang satu itu, ya. Kalau kita sudah bicara soal konsep, ya, terus bagaimana itu kita tumbuhkan, kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saya bertanya teman-teman, ya, usaha-usaha apa yang dapat saya lakukan, saya galakkan untuk menguatkan persatuan kita ke dalam. Maksudnya apa? Yang ada dalam gereja, ya, apa yang dapat saya lakukan, ya, kira-kira apa teman-teman, ya. Yang kedua, misalkan saya bertanya, usaha apa yang dapat saya lakukan untuk menguatkan persatuan antar gereja, ya. Seperti saya sampaikan tadi, ya, di Indonesia ini banyak sekali denominasi yang yang ada, ya, misalkan ada gereja, ada PGI, ada GKI, ada GKSBS, ya, ada gereja Injili dan lain sebagainya yang ada dalam himpunan Persatuan Gereja Indonesia, ya. Gimana sih supaya usaha-usaha kita supaya persatuan itu terwujud, ya. Kira-kira apa teman-teman? Teman-teman bisa silakan tuliskan, ya. Atau mungkin teman-teman bisa melihat, ya, misalnya aktif, misalkan kalau di lingkungan intern di dalam gereja, ya, misalkan kita aktif, ya, berpartisipasi dalam kehidupan menggereja kita, ya, peribadatan, mengikuti dengan setia, ya, taat pada persekutuan umat, ya, dan kita taat juga kepada hierarki, ya, karena hierarki itu yang kita yakini, ya, memiliki kuasa untuk mengajar, ya, yang melalui pelayanan juga menguduskan kita, ya. Jadi kira-kira teman-teman bisa menemukan hal yang lain misalnya, ya, atau misalkan dalam mengusahakan persatuan antar gereja misalnya, ya, kita lebih harus bersifat jujur dan terbuka kepada satu sama lain, ya, lebih melihat kesamaan daripada perbedaan. Atau misalnya kita melakukan kegiatan bersama, kegiatan sosial atau peribadatan bersama, misalkan kita melakukan Natalan bersama atau Paskahan bersama, ya, itu juga bisa menjadi sarana kita untuk untuk sekali lagi mengusahakan persatuan antar gereja, supaya apa yang diciptakan Kristus, apa yang menjadi sifat gereja itu menjadi nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan teman-teman, teman-teman bisa tuliskan itu, ya, itu yang saya coba
coba usulkan kepada teman-teman. Kalau teman-teman bisa menemukan hal yang lain, sangat luar biasa. Kemudian saya minta teman-teman untuk membuat doa. Tuliskanlah doa. Ya, doa untuk apa? Ya, jelas yang berhubungan dengan tema pembelajaran kita ya. Sebagai ungkapan syukur dan harapan tentunya untuk ikut mengambil bagian dalam kesatuan gereja. Ya, supaya apa? Supaya kita yang menjadi sifat gereja ini menjadi nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya perbedaan-perbedaan yang ada ya tidak memecahkan kita, tapi semakin mempererat persatuan kita. Silakan teman-teman buat doanya ya. Kalau sudah selesai, saya minta kalian untuk foto ya hasil penemuan usaha-usahamu itu ya, dan juga catatanmu tentunya ya, karena memang ya ingatan manusia itu terbatas ya. Kalau sekarang ingat, nanti mungkin tidak ingat ya, maka pentingnya untuk mencatat, menulis ya, seperti kutipan-kutipan ya dari surat Rasul Petrus yang pertama tadi ya, Injil Matius tadi ya, yang mengatakan bahwa diberikan pintu kunci kerajaan surga ya kepada si Petrus ya. Maka silakan nanti ini di catatanmu itu juga difoto ya, selain doamu itu tadi difoto juga boleh, terus kemudian dikirimkan melalui WhatsApp atau melalui Google Classroom ya, tergantung dari Bapak Ibu guru ya. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe ya, supaya kita bisa terus terhubung ya. Kalau setiap kali ada pembelajaran baru ya, kita bisa bisa terupdate ya. Kalau pelajaran ini sungguh membantu, silakan juga jangan lupa share ke teman-teman yang lain ya. Dan kalau ada pertanyaan atau penjelasan saya yang kurang jelas, bisa juga tanyakan di halaman komentar ya. Jadi saya minta ini sebagai proses pembelajaran kita bersama ya. Kalau ada kesalahan juga boleh dikoreksi, Pak, seharusnya tidak begini ya. Di menit ini seharusnya begini, gitu ya. Jadi ini sangat membantu kita dalam proses mengembangkan iman kita ya. Kita sebagai warga gereja, kita harus tahu sifat-sifat gereja yang juga harus kita pahami dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih untuk kesempatan ini, kita sudah belajar bersama-sama. Semoga penjelasan saya sungguh dapat sampai kepada pemahaman kita tentang sifat gereja yang satu, dan kita dapat mengusahakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye ya. Sekali lagi jangan lupa subscribe bagi yang belum ya. Kalau yang sudah ya terima kasih. Semoga kalian senantiasa diberkati, dilindungi, dan apa yang kalian cita-citakan dapat tercapai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye. God bless you.